Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video tentang konsep pembelajaran anak usia dini, di mana untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini. Pada mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini ini diampu oleh Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD. Sebelumnya, perkenalkan saya Indri Noviardi dengan nomor induk mahasiswa 2002-2076. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep pembelajaran, definisi pembelajaran, karakteristik pembelajaran pada anak usia dini, dan yang terakhir yaitu prinsip pembelajaran anak usia dini. Nah, yang pertama yaitu konsep belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui proses yang telah dapat dilakukan dalam kelas dan di lingkungan tempat berada. Jika dalam kelas, proses belajar dibantu oleh guru dan tenaga pendidik. Pembelajaran yaitu memotivasi tinggi yang ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi, memotivasi akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Suatu pembelajaran akan terjadi jika interaksi antara peserta didik dengan pendidik dengan menggunakan acuan dan panduan proses yang sedang berlangsung. Nah, yang kedua, belajar atau pengertian belajar. Belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang di mana seseorang dapat dikatakan belajar jika terjadinya suatu keaktifan baik kesiapan dari segi mental, diri, lingkungan yang mendukung kegiatan tersebut. Artinya, belajar itu merupakan kemauan diri sendiri tanpa paksaan orang lain. Belajar dapat dilakukan di mana saja, sehingga dibutuhkan suatu motivasi yang tinggi agar dapat menyelesaikannya atau memulai pembelajaran yang akan dicapai. Menurut tokoh psikologi dalam panel 2017, belajar memiliki persepsi dan penekanan tersendiri tentang hakikat belajar dan proses ke arah perubahan yang menghasilkan suatu belajar tersebut. Nah, selanjutnya teori-teori tentang belajar. 1. Teori behavioris. Teori ini meyakinkan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di dalam lingkungan yang memberikan pengalaman tertentu kepadanya. Behaviorisme menekankan terhadap apa yang dilihat, yaitu tingkah laku, dan kurangnya memperhatikan apa yang terjadi di dalam pikiran karena dapat dilihat. Yang kedua adalah kognitivisme, di mana menurut teori ini belajar itu tingkah laku seseorang yang ditentukan oleh persepsi atau pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan. Oleh karena itu, teori ini memandang bahwa belajar itu sebagai perubahan persepsi dan pemahaman. Teori belajar psikologi sosial, menurut teori ini proses belajar bukanlah proses yang terjadi dalam keadaan menyendiri, akan tetapi harus melalui interaksi. Selanjutnya, teori fitrah. Teori fitrah adalah pada dasarnya peserta didik lahir telah membawa bakat dan potensi-potensi yang cenderung kepada kebaikan dan kebenaran. Poin yang ketiga yaitu ciri-ciri belajar anak usia dini. Pertama, anak belajar secara bertahap. Pada usia dini, anak itu belajar sesuai dengan kematangan berpikir. Dengan kata lain, kemampuan belajar anak sesuai dengan rentang usia yang dilaluinya. Yang kedua, cara berpikir anak bersifat khas. Menurut Dweck dan Treges pada tahun 1995, cara berpikir anak berasal dari pengalamannya. Melalui pengalaman tersebut, anak dapat berpikir tentang dunia yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, anak belajar dengan berbagai cara. Melalui lingkungan, anak dapat termotivasi untuk mengeksplor setiap lingkungan yang dijelajahinya dengan pola pikir anak itu sendiri. Yang keempat, anak belajar dengan lingkungan sosial. Anak yang terlibat aktif dalam belajar tujuannya untuk mengembangkan pemahaman tentang fenomena-fenomena yang diamatinya dan dilakukannya sehingga anak mampu membangun keterampilan proses saintis. Nah,
poin yang terakhir yaitu poin yang keempat, prinsip-prinsip belajar anak usia dini. Yang pertama, anak belajar sambil bermain. Dengan bermain, anak dapat menggali potensi yang dimiliki oleh anak, di mana anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan, dan memanfaatkan objek-objek yang dekat dengan anak. Karena bermain merupakan kegiatan yang paling disenangi oleh anak. Yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Anak sebagai pusat pembelajaran, jadi semua kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk menyalurkan dan mengembangkan potensi anak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis anak. Yang ketiga, stimulasi terpadu. Beberapa aspek yang harus ada pada anak usia dini diantaranya moral, sosial, emosional, fisik, kognitif, bahasa, dan seni. Kebutuhan anak juga mencakup tentang kesehatan, kenyamanan, pengasuhan, gizi, pendidikan, dan perlindungan. Pendidikan anak usia dini memandang anak sebagai individu yang utuh, karena program layanan PAUD dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Kemudian yang keempat, berorientasi pada perkembangan anak. Setiap anak pasti memiliki masa perkembangan, namun setiap anak memiliki tahap perkembangan yang berbeda, sehingga pendidik dapat memberikan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangan yang dilewati oleh anak. Dan yang terakhir, lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif sangat menunjang proses pembelajaran anak, sehingga dibutuhkan lingkungan belajar yang sehat, nyaman, bersih, terang, dan aman. Dengan demikian, anak dapat belajar dengan tenang dan betah berada di lingkungan tersebut. Nah, sekianlah video tentang konsep pembelajaran pada anak usia dini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya dan nikmatnya kepada saya, sehingga saya dapat membuat video ini dari awal sampai akhir. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Neni Mahyudin sebagai pembimbing pada mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini. Kemudian kepada teman dan kerabat saya sebagai support system saya dalam pembuatan video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.